Perkenalkan, nama saya Marco Kristen Stanggang dari Universitas Evarina Pematang Siantar, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi dan ruang lingkupnya. Sebenarnya komunikasi itu apa sih? Nah, komunikasi itu merupakan proses penyampaian informasi yang berupa pesan, ide, ataupun gagasan dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Nah, pada umumnya, komunikasi itu dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Nah, apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak tersebut, komunikasi masih bisa dapat dilakukan dengan menggunakan gestur tubuh. Gestur tubuh yang dimaksud itu seperti tersenyum, menggelengkan kepala, ataupun mengangkat bahunya. Cara seperti itu disebut dengan komunikasi nonverbal. Tadi kita sudah membahas pengertian dari komunikasi. Sekarang kita masuk ke ruang lingkup ilmu komunikasi. Ruang lingkup komunikasi sebagai keterampilan praktis dan bahkan sebagai seni adalah komunikasi insani atau human communication atau komunikasi antar manusia. Nah, ruang lingkup komunikasi ini ada 7. Ruang lingkup pertama adalah ruang lingkup berdasarkan bidang komunikasi, yang diantaranya pertama, komunikasi sosial atau social communication. Yang kedua, komunikasi manajemen atau manajemen communication. Yang ketiga, komunikasi bisnis atau business communication. Keempat, komunikasi politik atau politik communication. Kelima, komunikasi internasional atau international communication. Keenam, komunikasi antar budaya atau intercultural communication. Yang ketujuh, komunikasi pembangunan atau development communication. Yang kedelapan, komunikasi tradisional atau traditional communication. Ruang lingkup kedua, sifat komunikasi yang ruang lingkupnya dapat diklasifikasikan pada pertama, komunikasi verbal atau verbal communication, meliputi komunikasi lisan atau oral communication dan komunikasi tulisan atau written communication. Yang kedua, komunikasi nonverbal atau nonverbal communication, meliputi komunikasi kial atau gestur or body communication, komunikasi gambar atau picture communication, dan lain sebagainya. Yang ketiga, komunikasi tatap muka atau face-to-face communication. Keempat, komunikasi bermedia atau media communication. Ruang lingkup ketiga atau tatanan komunikasi yang merupakan proses komunikasi ditinjau dari sisi jumlah peserta komunikasi. Tatanan atau konteks komunikasi diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi pribadi atau personal communication yang meliputi komunikasi intrapribadi atau interpersonal communication dan komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Yang kedua, komunikasi kelompok atau group communication meliputi komunikasi kelompok kecil atau small group communication seperti ceramah, diskusi, seminar, curah saran atau brainstorming, dan komunikasi kelompok besar atau large group or public communication. Ketiga, komunikasi massa atau mass communication meliputi komunikasi media cetak atau pers atau print media communication seperti surat kabar atau daily or newspaper dan majalah atau magazine, dan komunikasi media seperti radio, televisi, film, dan lain sebagainya. Keempat, komunikasi media atau media communication seperti surat, telepon, poster, spanduk, dan mungkin media lain yang masih belum disepakati keberadaannya sebagai media massa seperti media sosial Facebook, YouTube, ataupun WhatsApp. Ruang lingkup keempat, tujuan komunikasi yang antara lain. Yang pertama, mengubah sikap atau to change the attitude. Yang kedua, mengubah opini atau pendapat ataupun pandangan yang disebut to change the opinion. Yang ketiga, mengubah perilaku atau to change the behavior. Dan yang terakhir, mengubah masyarakat atau to change the society. Ruang lingkup kelima, fungsi komunikasi
Secara umum, fungsi komunikasi adalah memberi informasi atau to inform. Yang kedua, mendidik atau to education. Yang ketiga, menghibur atau to entertain, serta fungsi mempengaruhi atau to influence. Ruang lingkup keenam, teknik komunikasi. Teknik berkait erat dengan keterampilan. Komunikasi juga merupakan ilmu praktis dan seni. Teknik komunikasi meliputi komunikasi informatif atau informative communication. Kedua, komunikasi persuasif atau persuasive communication. Yang ketiga, komunikasi persuasif atau lobby atau pervasive communication. Dan komunikasi koersif atau mengendalikan dengan kekerasan atau coercive communication. Selanjutnya, komunikasi instruktif atau instructive communication. Dan hubungan manusiawi atau human relation. Ruang lingkup yang terakhir atau yang ketujuh, metode komunikasi meliputi jurnalis, baik itu cetak, elektronik, maupun online. Yang kedua, hubungan masyarakat atau public relation. Yang ketiga, periklanan atau advertising. Keempat, propaganda. Kelima, perang urat saraf atau psikologi warfare. Yang keenam, perpustakaan atau library, dan lain-lain. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah datang dan menonton video saya. Saya Marco Kristen Stangga mengucapkan terima kasih.